Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Litan Waziza, NIM 049. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan asesmen dan evaluasi keterampilan sosial emosi anak usia dini. Asesmen sendiri dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang peserta didik, baik yang menyangkut kurikulum, program pembelajaran, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Asesmen sendiri harus didasarkan pada tujuan pembelajaran secara utuh dan memiliki kepastian kriteria keberhasilan, baik kriteria dari keberhasilan proses belajar yang dilakukan siswa ataupun kriteria keberhasilan dari kegiatan mengajar yang dilakukan oleh pendidik, serta keberhasilan program pembelajaran secara keseluruhan. Untuk memperoleh hasil asesmen yang maksimal, pendidik harus melakukan sepanjang kegiatan pengajaran. Hal ini ditujukan untuk memotivasi dan mengembangkan kegiatan belajar anak, kemampuan mengajar guru, dan untuk kepentingan penyempurnaan program pengajaran. Berikutnya, evaluasi. Menurut Ari Kunto tahun 2004 sendiri menyatakan evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang atau evaluator untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu program telah tercapai yang dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi dan asesmen pada dasarnya merupakan alat dan bukan merupakan tujuan, sehingga asesmen merupakan sarana yang digunakan sebagai alat untuk melihat dan menganalisis apakah peserta didik telah mencapai hasil belajar yang diharapkan, serta untuk mengetahui apakah proses pembelajaran telah sesuai dengan tujuan atau masih memerlukan pengembangan dan perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hania Mishki, NIM 190210205065 akan menjelaskan tentang teknik-teknik asesmen dan evaluasi keterampilan sosial emosi anak usia dini. 3 teknik sesuai dengan pedoman penilaian pembelajaran pendidikan anak usia dini yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tahun 2015, yaitu menggunakan checklist, catatan anekdot, dan hasil karya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teknik checklist. Teknik checklist sebagai teknik asesmen menggunakan 4 skala pengukuran sesuai ketentuan pedoman penilaian pembelajaran anak usia dini. 4 skala pengukuran tersebut yaitu menggunakan singkatan BB, belum berkembang, MB, mulai berkembang, BSH, berkembang sesuai harapan, dan BSH, berkembang sangat baik. BSB, berkembang sangat baik. Skala pengukuran ini diterapkan pada berkas-berkas asesmen yang diisi oleh guru pada saat pembelajaran telah selesai dilaksanakan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teknik pencatatan anekdot. Teknik pencatatan anekdot merupakan format yang digunakan telah sesuai dengan pedoman. Hanya saja catatan anekdot yang ditulis masih seperti hanya formalitas dan kurang mendetail. Hal ini mungkin dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh guru dalam mengisi catatan anekdot secara mendetail untuk masing-masing anak. Hal-hal pokok yang dicatat dalam catatan anekdot meliputi nama anak dan perilaku, termasuk ucapan yang disampaikan anak selama berkegiatan. Catatan anekdot dibuat dengan menuliskan apa yang dibicarakan anak secara objektif, akurat, lengkap, dan bermakna tanpa menafsirkan subjektif dari guru. Akurat atau tepat, objektif apa adanya tanpa memberi label, misalnya cengeng, malas, nakal, kemudian spesifik atau khusus atau tertentu, sederhana atau tidak bertele-tele, dan catatan guru terkait dengan indikator yang muncul dari perilaku anak.
Catatan berupa jurnal kegiatan untuk catatan anekdot akan lebih baik disertai foto kegiatan anak. Jika guru sedang sibuk memfasilitasi anak, dan pada saat yang bersamaan guru sempat menangkap suatu aktivitas bermakna yang dilakukan oleh anak, guru dapat mencoret-coret dengan kode atau kata-kata singkatan sebagai pengingat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik hasil karya. Teknik hasil karya untuk asesmen perkembangan peserta didiknya, namun menggunakan teknik hasil karya ini tidak dilaksanakan setiap hari atau harian. Asesmen hasil karya hanya dilaksanakan 1 minggu 1 kali. Berkas asesmen hasil karya mingguan ini menggunakan hasil karya yang dibuat oleh anak berdasarkan tema tertentu pada minggu tersebut. Pembelajaran dilaksanakan dengan tematik tertentu dan dilaksanakan pembuatan hasil karya bagi para peserta didik yang kemudian hasil karya tersebut dapat dilampirkan pada asesmen. Pemberkasan hasil karya ini dilaksanakan dengan cara guru memotret anak didik beserta hasil karyanya. Kemudian foto tersebut disusun dengan rapi dan kemudian di-print. Sedangkan hasil karya anak yang telah dibuat di sekolah biasanya diperbolehkan untuk dibawa pulang ke rumah dan ditunjukkan kepada orang tua atau wali sebagai hasil karya anak belajar di sekolah. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia Tuljana, NIM 190210205057. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi keterampilan sosial emosional anak. Pengertian dari evaluasi keterampilan sosial emosional adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar memperoleh informasi mengenai perkembangan sosial emosional anak yang dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan kesesuaian hasil pencapaian anak dengan STPPA dalam proses pengembangan keterampilan sosial emosional anak usia dini. Dapat diartikan bahwa evaluasi keterampilan sosial emosional adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru agar memperoleh informasi mengenai perkembangan sosial emosional peserta didik yang dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan tuntas tidaknya anak dalam mencapai tujuan perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan sosial emosional merupakan dua unsur yang berlainan tetapi saling berkaitan. Sosial erat hubungannya dengan emosional, dan dari dua unsur ini memiliki ciri khusus masing-masing. Nah, guru dan orang tua sama-sama memiliki peran besar pada saat perkembangan sosial emosional. Sebenarnya juga bukan hanya pada perkembangan sosial emosional, tetapi pada semua aspek perkembangan anak. Orang tua berperan ketika anak berada di rumah dan guru berperan ketika anak berada di lingkungan sekolah. Kemudian penanaman sikap dan perilaku baik harus dibiasakan sejak dini melalui pembiasaan hal kecil. Contohnya, anak bermain. Kemudian setelah bermain dibiasakan untuk menata ulang mainan yang telah dia mainkan seperti itu. Nah, kemudian dari hal tersebut bisa dijadikan sebagai dasar pengembangan perilaku sosial emosional anak dalam mengarahkan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Perilaku sosial emosional yang diharapkan adalah anak dapat menerapkan perilaku-perilaku baik yang telah ditanamkan sejak dini seperti: pertama, anak berperilaku disiplin, kemudian anak memiliki sifat yang jujur, mandiri, penuh tanggung jawab, dia percaya diri, bisa adil, kemudian setia kawan, memiliki sifat kasih terhadap sesama, anak sopan terhadap orang yang lebih tua darinya, kemudian anak juga memiliki sifat toleransi yang tinggi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfina Jayanti, NIM 190210205068.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan dan tindak lanjut hasil asesmen dan evaluasi keterampilan sosial emosi anak usia dini. Nah, hasil karya dari anak, hasil pengamatan pendidik, dan informasi dari orang tua diperlukan untuk membuat laporan perkembangan belajar anak. Menurut Brodinski, mengemukakan bahwa pelaporan merupakan aspek penting dalam program anak usia dini, yang juga melibatkan orang tua agar mereka menjadi lebih bertanggung jawab terhadap perkembangan anaknya. Tindak lanjut hasil asesmen dan evaluasi sangat penting dilakukan oleh pendidik secara berkala, karena dengan begitu, pendidik dapat meningkatkan kompetensi diri sendiri dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian pendidik dapat melihat sejauh mana perkembangan sosial emosi anak dan mendiskusikannya dengan orang tua secara inklusif dan akurat, sehingga dapat bekerja sama dalam memantau proses tumbuh kembang anak. Serta pendidik dapat melihat apakah program pembelajaran yang telah direncanakan sudah tepat atau masih diperlukan perbaikan untuk kedepannya. Kesesuaian dari setiap pelaksanaan pembelajaran akan menentukan proses tumbuh kembang dan optimalisasi kemampuan anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Tujuan utama asesmen adalah untuk merencanakan instruksi atau pengarahan baik secara individual maupun kelompok, mengkomunikasikan kepada keluarga, mengidentifikasikan jika ada anak yang butuh intervensi atau penanganan khusus, dan untuk pertimbangan dalam pengembangan program. Selanjutnya, kegiatan tindak lanjut asesmen serta mendiskusikan hasilnya dengan orang tua peserta didik perlu dilakukan untuk mendeteksi tumbuh kembang anak secara dini. Dalam deteksi perkembangan sosial emosional dan kemandirian adalah deteksi dini ini berhubungan dengan kemampuan bersosialisasi dan pengendalian emosi, serta kemampuan mandiri anak. Perkembangan sosial dan emosional anak harus memperhatikan proses bermain anak yang dipengaruhi oleh beberapa aspek perkembangan kognitif, motorik, sebagai wilayah sosial dan emosional anak. Komponen yang diasesmen dalam aspek perkembangan sosial emosi anak meliputi kemampuan interpersonal yang mencakup bermain bersama teman, antri, dan sebagainya. Kemudian kemampuan personal seperti merespon dan menjawab pertanyaan, dan mengekspresikan diri dan lain sebagainya. Kemudian ada rasa sayang seperti kepada teman, orang tua, guru, dan lain sebagainya. Ada juga rasa empati, kontrol emosi, dan agresi. Dengan begitu, pelaporan dan tindak lanjut hasil asesmen serta evaluasi keterampilan sosial emosi anak sangat diperlukan agar perkembangan anak dalam aspek tersebut dapat berkembang secara optimal dan pendidik dapat memberikan stimulus-stimulus yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan anak. Selain itu, tindak lanjut hasil asesmen yang telah didapatkan oleh pendidik diharapkan dapat menjadi koreksi program, metode, jenis main, alat main, dan sarana prasarana, karena menjadi bentuk dukungan sebagai media dalam memudahkan pencapaian tujuan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.